Shalom, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabda Sadik hari ini berjudul Tanggung Jawab Orang Percaya Menjadi Umat Perjanjian. Dan ini berdasarkan pada Yesaya 42 ayat 6 yang berkata, Aku ini, Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang percaya dipanggil dan ditetapkan Allah sebagai umat perjanjian, bukan hanya untuk menikmati berkat-Nya, tetapi juga untuk hidup setia, mencerminkan keadilan-Nya, dan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai umat perjanjian harus hidup bagi tujuan Allah, bukan bagi diri sendiri. Saudara-saudara, di tengah keadaan ekonomi berat, bisnis dan pekerjaan yang sulit, dan ketidakadilan sosial, banyak orang bertanya, siapa yang peduli? Dan Yesaya 42 ayat 6 memberi jawabannya. Saudara-saudara, Tuhan memanggil orang yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu orang Kristen, untuk menjadi umat perjanjian dan terang bagi sesama manusia dimanapun dia berada. Dengan demikian, di masa krisis seperti ini, dunia menunggu kesaksian hidup orang Kristen. Coba kita bayangkan seseorang yang terjatuh ke laut saat badai besar melanda. Ombak tinggi menggulung, angin kencang membuatnya hampir tenggelam. Dan di tengah keputusasaan itu, seseorang di kapal melemparkan tali penyelamat, dan orang itu tidak hanya menyelamatkan nyawa dengan tali itu, tapi juga menjadi tanda harapan bahwa ada orang yang peduli dan siap menolong. Sebagai umat perjanjian, kita adalah tali penyelamat yang Allah gunakan di tengah dunia yang penuh badai krisis. Kesaksian hidup kita, kepedulian kita, kasih kita dan iman kita itu menjadi tali yang memberikan harapan bagi sesama manusia yang terombang-ambing dalam masalah dan kesulitan. Dan untuk menjadi tali yang memberi harapan tersebut, apa yang dapat kita lakukan? Kita harus sadar identitas kita, bahwa kita adalah umat perjanjian, bukan sekadar anggota gereja. Dan kita harus hidup dengan penuh tanggung jawab, yaitu kita hidup benar, adil, setia, serta kita menjadi terang dunia dimanapun kita berada, baik itu di keluarga kita, tempat di mana kita bekerja, di masyarakat, dan juga di mana-mana kita sepanjang hari kita melakukan aktivitas kami. Dengan demikian, maka dunia mengenal Tuhan Yesus melalui hidup kita. Saudara-saudara, menjadi umat perjanjian adalah anugerah sekaligus tanggung jawab. Dan Allah setia memegang tangan kita, memelihara kita, dan dengan itu kita dipanggil untuk melangkah dengan setia untuk menyatakan terang Tuhan Yesus bagi komunitas kita dan bagi dunia. Saudara-saudara, lampu kecil di suatu ruangan yang gelap mungkin tampaknya sederhana, tetapi tanpa lampu tersebut, orang akan tersandung dan tersesat. Dan di dalam Yesaya 42 ayat 6 tadi mengingatkan pada kita semua, Allah memegang tangan kita dan menjadikan kita terang bagi bangsa-bangsa. Dunia boleh gelap oleh ketidakadilan dan kesulitan ekonomi, tetapi umat perjanjian dipanggil untuk tetap menyala, menjadi api Injil terus menyala di dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita sebagai umat perjanjian harus hidup bagi tujuan Allah, bukan bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu paham dan ingat selalu bahwa kita sebagai umat perjanjian bukan hanya menikmati anugerah dan diam bersembunyi, tetapi bertanggung jawab untuk menghadirkan terang Yesus Kristus di tengah dunia yang gelap dan terluka. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Allah Bapa di surga,
Tuhan yang setia pada janji-Mu, kami sungguh sangat bersyukur karena Tuhan telah memanggil kami di dalam kebenaran untuk menjadi umat perjanjian-Mu. Kami menyadari bahwa identitas ini membawa tanggung jawab yang besar untuk mencerminkan terang-Mu di tengah kegelapan dunia ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, melainkan Engkau memegang tangan kami dengan otoritas-Mu yang kudus. Kami berkomitmen mulai hari ini untuk menjaga kekudusan hidup kami, agar setiap perkataan dan perbuatan kami menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk itu Roh Kudus, mampukanlah kami menjadi alat-Mu untuk membawa keadilan dan kasih-Mu kepada sesama kami manusia. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang murni saat kami menantikan hari kedatangan Yesus yang mulia. Kami tidak ingin hanya disebut umat Tuhan, tetapi kami rindu ditemukan setia mengerjakan mandat Yesus Kristus hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja kemuliaan yang memanggil dan memegang hidup kita semua, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.